Halo, selamat malam pemirsa. Gaduhnya pemangkasan anggaran jangan membuat kita melupakan BPJS Kesehatan. Di tengah defisit keuangan, benarkah BPJS Kesehatan berada di ambang kebangkrutan? Negara memang tengah memperketat pengelolaan anggaran agar program pro rakyat dapat diwujudkan. Lalu apa saja dampak pemangkasan anggaran ini? Pekan ini Top Report juga membahas isu kepastian hukum serta dugaan mafia tanah dalam penggusuran di Tambun. Nah, jika sertifikat hak milik ini sudah tak lagi menjadi acuan, lalu legalitas tanah macam apa lagi yang dapat kita andalkan? Anda juga dapat berpartisipasi dalam jajak pendapat Top Report yang kami lakukan setiap hari Rabu melalui akun media sosial X @metro_tv dan akun Instagram @metrotv. Bersama saya Vera Bahaswan, inilah Top Report selengkapnya. Pemirsa, kami melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan apakah layanan BPJS Kesehatan sudah sebanding dengan iuran yang Anda bayar. Nah, hasilnya 56% responden menjawab tidak. Nah, pemirsa, pekan ini Dirut BPJS Kesehatan mengungkap bahwa defisit keuangan membuat aset berada pada batas minimal sehat. Nah, pemerintah pun kemudian berencana untuk menaikkan iuran untuk mengamankan keuangan BPJS Kesehatan. Lalu benarkah BPJS Kesehatan diambang kebangkrutan? Dan apakah wakil rakyat kita di Senayan itu setuju dengan rencana pemerintah untuk menaikkan iuran? Nah, berikut reportase selengkapnya untuk Anda. Saya tekankan di sini, sampai 2025 BPJS tidak akan bangkrut dan tidak akan gagal bayar. Pemirsa, dengan hadirnya BPJS Kesehatan pada tahun 2014 memberikan pengaruh bahwa asuransi bukanlah menjadi hal yang eksklusif lagi, yang hanya bisa dirasakan oleh sejumlah masyarakat yang mampu atau masyarakat yang memiliki pekerjaan dengan mendapatkan fasilitas kesehatan dari kantornya. Sebagai layanan kesehatan yang universal, BPJS Kesehatan ini memiliki sebuah pedoman ataupun juga moto, yaitu melakukan sistem secara gotong royong. Artinya besar kecilnya iuran ini disesuaikan dengan besar kecilnya juga pendapatan dari para anggotanya. Namun masalah pun juga muncul saat ini bahwa jumlah yang harus dibayarkan oleh BPJS Kesehatan di Indonesia ternyata ini lebih besar daripada pemasukan yang ada. Sehingga di hadapan Komisi 9 DPR RI, BPJS menyampaikan bahwa defisit untuk di tahun 2014 ini adalah 9,5 triliun rupiah. Defisit dari anggaran BPJS ini memang dihitung pada tahun 2024 yang lalu. Dari penerimaan yang diterima di tahun 2024, BPJS menerima sekitar 165 triliun. Namun di tahun yang sama juga, BPJS perlu mengeluarkan ataupun juga melakukan pembayaran kepada fasilitas kesehatan ini mencapai 175 triliun rupiah. Padahal di bulan Oktober 2024 jumlah kepesertaan BPJS ini juga cukup tinggi begitu, mencapai 98% atau sekitar 277,5 juta orang yang menggunakan fasilitas BPJS ini. Namun nyatanya di bulan Oktober 2024 tercatat ada sebanyak 55,4 juta jiwa ini yang tidak aktif atau artinya menunggak iuran BPJS. Jatuh sakit dapat membuat kita pailit. Sejumlah penyakit penyembuhannya bahkan butuh biaya selangit. Menurut data BPJS Kesehatan tahun 2023, ada 8 penyakit yang menyedot pembayaran paling tinggi dengan klaim sebesar 34,7 triliun rupiah. Di antaranya sakit jantung dan kanker. Pengobatan sakit jantung akibat penyumbatan arteri misalnya, biayanya berkisar dari 50 juta hingga 500 juta rupiah. Begitu pula dengan pengobatan kanker. Setiap kemoterapi butuh biaya 5 juta rupiah, sedangkan setiap radioterapi menelan biaya 6 juta rupiah. Sedangkan biaya operasi pengangkatan sel kanker dapat menelan biaya ratusan juta rupiah. Hingga akhir 2024, peserta BPJS Kesehatan mencapai 278 juta orang. 61,7% berstatus penerima bantuan iuran
yaitu masyarakat tidak mampu yang iurannya ditanggung APBN sebanyak 172,3 juta orang. Itu artinya sedikitnya 172 juta warga Indonesia terancam hidupnya bila sistem jaminan kesehatan nasional ambruk. Dengan 223 juta peserta aktif, BPJS harus membayar 674 juta klaim. Di tengah defisit keuangan, benarkah BPJS Kesehatan berada di jurang kebangkrutan? Saya tekankan di sini, sampai 2025 BPJS tidak akan bangkrut dan tidak akan gagal bayar. Karena di medsos tuh, waduh bunyinya gagal bayar, 3 bulan baru dibayar, 6 bulan baru dibayar rumah sakit. Saya sampaikan tidak ada, tolong sebutkan satu rumah sakit di mana asal klaimnya beres, ya, artinya itu tidak ada dispute ya. Kalau dispute itu diagnosisnya masih dispute gitu ya, masih belum diputuskan ya, atau pending klaim ya. Itu BPJS bayar tidak lebih dari 15 hari. Gufron juga menjamin keuangan BPJS Kesehatan dapat membayar klaim untuk 3,4 bulan dengan aset neto sebesar 49,5 triliun rupiah. Sekarang ini tahun 2025 ya, BPJS sekarang ini ya, saat ini saya ngomong ini adalah sehat. Kenapa sehat? Karena kita punya uang sekitar 49 triliun,5 ya. Itu aset netonya, atau dengan kata lain kita bisa membayar 3,4 bulan klaim, bukan 1,5, bukan. Namun Gufron mengakui BPJS Kesehatan butuh intervensi pemerintah karena arus kas tahun ini sudah berada pada batas minimal sehat. Sekali lagi untuk tahun 2000 sampai 2024 ya, ini tentu sekarang masih sehat, tapi suatu ketika nanti ya, kalau tidak ada intervensi yang cukup bagus, dan kami tadi sebagai anggota yang dibentuk DJSN itu membuat senario-senario. Untuk menjaga stabilitas keuangan BPJS Kesehatan, Menteri Budi Gunadi Sadikin mengajukan solusi menaikkan iuran. Itu kan agak menyedihkan juga gitu kan. Kalau kita bilang ke karyawan kita, supir kita naik gajinya nggak naik selama 5 tahun gitu kan. Padahal inflasi 15%, kan nggak mungkin. Jadi memang ini bukan sesuatu yang populer, tapi ngomong itu kan. Kalau nggak kita nanti di ujung-ujung meledak aja malah bahaya. Namun, fraksi Partai Nasdem menyatakan kenaikan iuran justru akan mengurangi pemasukan karena makin banyak peserta yang tidak mampu membayar iuran. Iuran hari ini saja banyak sekali yang masih menunggak dan belum bisa bayar. Nah, kalau dinaikkan, saya yakin kas BPJS akan jebol. Kalau kas BPJS jebol, pasti nanti defisitnya akan makin besar lagi. Terus dari mana anggarannya? Ini Pak Menteri Kesehatan harus bertanggung jawab nih soal ini. DPR juga meminta BPJS Kesehatan membenahi tata kelola untuk menekan defisit keuangan. Terkait dengan tata kelola ya keuangannya, ya tata kelola keuangan disampaikan kalau di media-media kan ramai gitu ya, ada defisit ataupun mungkin juga mismatch sekitar 20 triliun. Tapi kalau kami lihat dari paparan Pak Dirut tadi ya, saya baca di sini pendapatannya 165,3 triliun. Sedangkan biaya jaminan kesehatannya 174,9 triliun. Ya, artinya di sini defisitnya hanya sekitar 9,6 triliun gitu ya. Jadi mohon ya penjelasannya. Sistem jaminan kesehatan nasional berangkat dari konsep Universal Health Coverage yang bertujuan memastikan semua warga mendapat pelayanan kesehatan tanpa mengalami kesulitan ekonomi. Sistem ini bekerja menggunakan prinsip subsidi silang, dari yang kaya kepada yang miskin, yang produktif kepada yang tidak produktif, yang sehat kepada yang sakit. Sistem ini juga menuntut pembangunan kesehatan menyeluruh, yaitu aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Bila hanya mengandalkan aspek kuratif, yang terjadi adalah ledakan biaya kesehatan.
Masyarakat saat ini sudah sangat mengandalkan BPJS Kesehatan untuk melakukan pemenuhan layanan kesehatan mereka. Ambruknya jaminan kesehatan ini akan menjadi bencana bagi masyarakat. Keuangan dari BPJS Kesehatan pun juga harus sehat agar memberikan pelayanan yang maksimal juga untuk masyarakat. Dari Jakarta, Andromeda Arizal, Rifki Adi Pradana, Metro TV. Pemirsa, usai jeda Top Report akan kembali diantaranya dengan pembahasan negara tengah memperketat pengelolaan anggaran agar program pro rakyat dapat diwujudkan. Ada kekhawatiran pelayanan publik akan terganggu namun tidak dapat dielakkan. Banyak pula pengeluaran yang diduga kuat adalah pemborosan. Kami hadirkan usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.